Jadi pada saat Jimny Challenge, mobil ini adalah mobil yang digunakan videographer karena selama perjalanan ini kita kan ada 4 mobil ya. Nah, 4 mobil yang harus diambil videonya itu kan kadang-kadang ngambil dari sebelah kanan, mesti disusul, ke belakang, harus mobil yang lincah, harus mobil yang bertenaga, dan yang paling penting juga adalah mobil yang tidak banyak guncangannya. Ya, karena kalau banyak guncangannya kamera sambil dipegang pasti footage-nya jadi nggak bagus. Nah, akhirnya kita memilih mobil ini, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4, di mana mobilnya adalah pinjaman dari Mitsubishi Motors atau MMKSI selaku ATP Mitsubishi di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 2016? Cek video ini. Jadi yang sangat mendukung dari mobil ini untuk memperlancar kita selama Jimny Challenge ngambil video, itu ada di balik kap mesin ini. Jadi semenjak tahun 2016, Januari, mobil ini kan masuk ke Indonesia. Itu dia ganti mesin dari 4D56 jadi 4N15. Tenaganya berubah, cc-nya makin kecil, jadi 2400 cc tadinya 2500, tapi dia punya tenaga 181 horsepower dan torsinya 430 Nm. Gede banget. Tapi ternyata Mitsubishi nggak cuma di engine-nya aja yang dioptimalkan di mobil ini. Tapi dia juga punya transmisi, itu automatic 8 percepatan, which is itu sangat luar biasa karena nggak cuma speednya yang banyak, tapi kalau misalkan kita mau akselerasi atau kita butuh kecepatan, kita mau mendadak ngegas gitu kan, dia tuh shiftingnya tuh cepet, downshiftnya cepet, naiknya juga pas gitu, dan transmisinya pun juga halus. Makanya pas kita pakai buat Jimny Challenge, buat ngambil video segala macam, mobil ini sangat gesit sekali, sangat gampang sekali untuk menyusul. Pokoknya diminta tolong ke kanan, kita susul ke kiri, itu cepet banget, set. Bener-bener enak dan nyaman bandingkan suspensinya. Dan sekarang 4N15 ini juga nggak cuma dipakai di Mitsubishi Pajero Sport aja, tapi di Triton yang terbaru 4N15 ini juga sudah digunakan. Jadi waktu pertama kali Triton meluncur tahun 2015-an kalau nggak salah ya, itu dia masih pakai 4D56 karena dia mau ngetes juga sekalian apakah 4N15-nya ini kuat dipakai di tambang. Tapi ternyata kuat, akhirnya 4N15 dipasangkan juga di Mitsubishi Triton. Nah, yang menariknya, mesin modern ini ternyata juga terkenal bandel. Meskipun dia direkomendasikan menggunakan Dex, tapi so far dipakai sama keluarga Journey of Wonder, sama Home Elco, itu dipakai keliling dunia, itu katanya belum ada kerusakan yang berarti. Ya, cuma ganti oli, servis rutin aja, itu mesinnya masih bagus dan masih enak. Dan so far gue seneng sih pas nyetir ini tuh emang beda gitu. Dan kalau misalkan kalian suka dengan SUV leather frame dan mengutamakan kinerja mesinnya, maka Mitsubishi Pajero Sport dengan mudah menjadi pilihan kalian. Oke, ini belum dicuci mesinnya. Nanti kita detailing dulu sedikit biar pas balikin ke Mitsubishi dalam keadaan bersih dan rapi. Oke. Mobil ini sebenarnya sudah mendapatkan varian facelift di Thailand, ya kan? Dan katanya model barunya sebentar lagi akan datang. Karena memang mobil ini dari tahun 2016 itu belum ada perubahan berarti dari segi desain. Memang dibandingkan yang 2016, ini kalau nggak salah 2016 bulan 3, bulan Maret. Sedangkan mobil ini launchingnya itu Januari bulan 1 2016. Itu pertama kali dia itu nggak ada namanya adaptive cruise control yang sekarang sudah ada. Terus juga dia belum ada blind spot monitoring, belum ada forward collision mitigation. Jadi kalau ada yang lewat tuh dia bisa ngerem sendiri. Dia fitur-fitur safety-nya masih sangat sederhana. Dibandingkan dengan Pajero Sport yang model lama sebelum 2016, dia juga sudah lebih canggih karena perlengkapan safety-nya juga lebih banyak. Yang ini sudah pakai 6 buah airbags. Terus dia punya electronic stability control, ada traction control, dan juga ada hill start assist-nya. Standar mobil-mobil zaman sekarang lah ya. Terus di bagian depan sini, di sini tuh ada sebuah kamera kecil, tapi ini kayaknya naruhnya ketinggian ya. Makanya agak ketutup. Dimana untuk varian 4x4 dia punya all round view monitor. Jadi bisa dilihat dari atas tuh pas parkir. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya yuk. Kemudian di bagian belakangnya, dia tuh ada 4 buah parking sensor. Dan untuk mobil seharga ini harusnya dia sudah pakai power backdoor, tapi entah kenapa sama Mitsubishi nggak dikasih. Mungkin nanti yang varian faceliftnya ada. Dan kalau kalian sudah beli
Pajero Sport pengen nambah power backdoor, itu harganya cuma 6 jutaan kalau nggak salah. Kalian bisa ke Om Yoko aja di Super Mekanik, itu langsung dipasangin dan bergaransi ya. Oke, terus bagasinya dibandingkan dengan Pajero Sport yang lama, ini jauh lebih luas, jauh lebih lega, dan kita punya under tray di sini yang nggak kalah leganya. Di bagian bawah sini sama di sebelah kanan kiri ini bisa dibuka nih. Nah, ini kita bisa naruh barang-barang sembunyi gitu ya. Dan mobil ini ya, tadi gue lupa nyebutin, sekarang kalau kalian beli yang 4x4 dengan fitur-fitur yang sudah ditambahkan, harganya 702 juta rupiah. Pertama kali keluar tahun 2016 itu harganya 623 juta rupiah. Jadi kenaikannya hampir 80 juta rupiah, tapi yang nggak masalah karena kan fiturnya nambah ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita ada di dalam interior Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4. Nah, mobil ini sebenarnya udah pernah kita review di Autonet Max. Jadi kalau kalian belum lihat videonya bisa lihat di deskripsi di bawah. Jadi karena kita mau bahas kondisi second dan lain-lainnya, buat teman-teman yang suka cari-cari mobil bekas gitu ya, sekarang itu mobil ini tahun 2016-an gitu ya, itu harganya mungkin sekitar 300 jutaan. Dan untuk yang varian tahun-tahun muda itu harganya di 400 jutaan. Karena memang sekarang yang Exit aja itu udah 506 juta. Dan untuk yang 4x2 Dakar Ultimate itu udah 593 juta. Dan yang Dakar tanpa Ultimate ya, itu harganya di 546 juta kalau nggak salah. Iya, 49 ya, 549 juta. Jadi emang harganya semakin lama itu semakin naik. Dan nggak cuma Mitsubishi aja sih, semua mobil rata-rata gitu karena inflasi. Varian yang Dakar itu beda banget sama yang Exit kalau kita lihat dari interiornya. Karena yang Dakar itu dia punya center konsolnya itu model yang high, model yang tinggi. Sedangkan kalau yang Exit itu dia dashboardnya sama persis sama Mitsubishi Triton ya. Jadi ininya tuh nggak nyambung ke atas seperti ini. Dan ini memang rasanya sih lebih mewah dibandingkan dengan yang punya Triton atau punya Exit. Jauh lebih mewah. Karena di bagian sini tuh rasanya kayak high console gitu tuh beda gitu, kayak mobil modern. Untuk yang 4x4, untuk merubah transfer case-nya itu dia modelnya dial seperti ini. Jadi kita bisa ubah dari 2H ke 4H, puter sekali. Terus ada 4H LC. Nah, kalau 4H LC ini berarti dia 4H tapi lock diferensial. Terus kalau kita ke 4 LLC itu kita mesti pencet seperti ini, terus geser, udah, nanti dia akan berubah ke mode low gear. Jadi buat kayak nanjak-nanjak atau medannya lebih berat, pakai 4 LLC itu mesin jadi lebih santai. Oke, kita putar lagi ya ke 2H aja, elektrik. Pas kita pindah-pindah gini, itu di speedometernya itu dia ada tulisannya 2H, 4H, 4L, 4LLC. Dan pas dia ganti mode gitu ya, dia tuh akan kelap-kelip. Setelah kelap-kelipnya berhenti berarti dia udah selesai itu penggantiannya. Nah, ini kursinya itu salah satu yang paling enak di kelas ya, karena kursinya nyaman, empuk, dan kulitnya bagus. Ini mobil 2016, kilometernya udah 27.000 km, tapi karena mungkin dipinjam-pinjam media gitu ya buat jarak jauh kayak seperti kita Jimny Challenge ini tuh kursinya harusnya tuh lebih jelek lagi kualitasnya, tapi ini ternyata dia kulitnya masih cukup bagus. Terus setirnya ini dipegang juga cukup enak. Tapi entah kenapa yang varian ini 2016 itu dia nggak ada cruise control di sebelah kanan. Kayaknya kemarin punya Om Elko ada ya? Ada kan? Cruise controlnya ada, tapi nggak tahu kenapa yang versi ini nggak ada. Nah, dia juga punya magnesium pedal shift di bagian sini. Jadi pedal shiftnya itu kalau kita putar setir, dia nggak ngikut. Dia tetap nempel di sini. Gue lebih suka yang begini sih, karena selain lebih enak dipandang gitu ya, pas kita belok, dia tuh nggak, apa ya, kadang-kadang tuh suka nggak enak gitu kalau misalkan ada nempel di sini. Terus lampunya dia belum ada fitur auto. Di sini juga wiper belum ada fitur auto. Terus kalau kita masukin ke gigi mundur seperti ini, nah dia ada bird eye view-nya di bagian atas ini nih. Tuh kan, si Pala lewat tuh. Habis beli boba tuh kayaknya nggak bagi-bagi. AC-nya, ini panelnya kurang lebih mirip-mirip dengan Mitsubishi lainnya seperti Mirage atau Eclipse Cross gitu ya. Tapi dia punya AC dual zone. Jadi kanan sama kiri itu bisa berbeda. Dan kita dikasih tombol di sini untuk nyalain atau matiin AC belakang. Terus dia sudah pakai electronic parking brake. Kemudian di sini ada tombol kalau misalkan kita masuk ke 4HLC atau 4LLC, itu nanti ketika kita pencet ini dia akan ada pilihannya, ada mud atau snow, kita bisa pakai buat lumpur atau salju. Kemudian ada untuk sand, pasir, ada juga untuk gravel. Jadi kita bisa pilih tuh mode-modenya. Oke, kalau kita pindahin ke 4H, dia akan mati untuk mode-modenya ini. Oke. Kalau nggak salah yang baru dia ada hill descent control-nya, jadi di sini tuh ada tombol buat gambar mobil turun ke bawah gitu ya. Lanjut ke sisi pengemudi, dia sudah pakai electric seat di sini. Terus dia sudah punya tilt dan teleskopik.
di bagian setir. Sama di bagian kanan sini kita dapat push start stop engine button, spion dengan electric retract. Sama di sini ada tombol pertama untuk sensor parkir sama untuk mematikan stability control di sebelah sini. Untuk door trimnya ini sederhana sekali, kayak misalkan untuk tombol power window-nya menurut gue biasa banget, dan dia tuh nggak ada tombol buat kunci pintu. Kalau nggak salah, yang versi tahun 2018 ke atas dia udah dikasih tombol buat ngebuka atau ngunci pintu. Yang 2016 memang dia belum dikasih. Kemudian di sebelah kiri kita dapat console box yang bisa dijadikan sandaran tangan. Ya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan. Terus di sini ada door pocket yang nggak begitu besar. Udah sih itu aja. Memang kalau untuk practicality dia nggak begitu besar. Sama di sini kita dapat, nah, kaca di sini, kaca tapi nggak ada lampunya. Ya nggak ada lampunya ya. Dan kita dapat sunroof di bagian atas sini. Nah, ini yang membuat Pajero Sport tuh keren karena untuk di kelasnya dia punya sunroof. Nah, sekarang kita ke belakang yuk. Oke, sekarang di bangku belakangnya ini kita dapat armrest yang bisa berubah jadi tempat cup holder ya. Nah, terus kursinya sendiri dibandingkan dengan model yang lama, sekarang kursinya itu jadi lebih besar dan kabinnya ini juga jadi lebih lega karena yang Pajero Sport yang versi pertama itu rasanya tuh kayak sempit banget gitu ya. Yang ini jadi lebih lebar, headroomnya juga berasa luas, legroomnya juga gede, tapi kursi tengahnya ini nggak bisa kita maju mundurin, jadi fix seperti ini aja. Terus kursi ini juga bisa kita bikin rebah. Paling rebahnya ini segini, jadi kalau kita mau tidur ini juga masih rasanya enak. Ini ada sedikit tambahan nih aksesoris, jadi kalau kita mau tidur gitu ya. Nah, coba tambahan. Terus untuk AC-nya sekarang pindah ke bagian sini. Karena tadinya yang versi sebelumnya itu dia ada di bagian depan sini. Dan untuk yang varian Dakar, itu AC double blowernya itu cuma ada di belakang doang. Karena yang bagian depan sini ketutupan sama sunroof. Nah, kalau yang sekarang dipindah ke kanan kiri, jadi ada sunroof pun dia tuh nggak keganggu gitu. Bagian belakangnya juga sekarang lebih besar dibandingkan yang model sebelumnya dan tetap bisa dilipat rata lantai, sehingga pas kita bawa barang bawaan itu lebih enak. Dan ini juga bisa dibikin tidur sampai ke bagian depan. Tapi cara ngelipetnya itu agak sedikit berbeda ya. Aduh, jatuh. Copot dulu kali. Jadi, oke. Cara ngelipetnya tuh dia agak sedikit berbeda ya. Oke, seperti ini. Sama nih. Kan ini masih agak sedikit kotor. Oke, habis itu nah, dia jadi rata lantai, tapi memang cara ngelipetnya itu agak berbeda dengan lipatan rata lantai kayak misalkan Honda CR-V atau Nissan X-Trail. Kayak gitu. Jadi sekarang kita lagi naik Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang versi Dakar 2016. Panjang amat ya kan? Tadi udah diomongin padahal. Nah, ini mobil meskipun sudah 4 tahun rasanya masih enak. Dan yang gue suka dari mobil ini, suspensinya itu buat dibawa untuk cruising ini nyaman sekali. Kita ketemu jalan jelek, jalan yang nggak rata, polis tidur, itu juga enak. Dan yang gue suka lagi, dia tuh punya travel yang panjang. Tapi ketika lewat polis tidur gitu ya, dia tuh membalnya tuh nggak berkali-kali, cuma sekali teng tek gitu langsung ada kayak ngunci gitu, nggak membal lagi. Biasanya beberapa mobil yang terlalu empuk itu suka habis mantul ada pantulannya lagi gitu, berkali-kali apa bahkan bisa sampai 3 kali gitu kan. Yang ini enggak. Ini pantulannya tuh bisa pas gitu dari shock breakernya. Terus kita mau bayar tol dulu. Oke. Ini yang auto ini cuma sebelah kanan doang ya, depan. Belakang kanan kiri itu belum. Sama sebelah kiri juga belum. Jadi agak disayangkan untuk ini ya, semoga yang facelift nanti udah auto semuanya. Terus mobil ini punya mesin itu yang enak banget. Seperti yang gue bilang tadi di awal ya, tenaga 181 PS, transmisi dalam percepatannya juga enak. Jadi kalau misalkan kita butuh mau nyusul nih, kita mau kick down, dia tuh nggak harus nunggu lama tuh. Mantep gitu, enak banget. Jadi transmisinya sigap, mesinnya galak. Meskipun dia nggak ada power mode atau eco mode atau semacamnya, menurut gue tuning dari Mitsubishi Pajero Sport ini sudah pas banget gitu. Ketika kita mau injek gas kenceng, itu dia cepet gitu. Enak buat kita mau nyusul nyalip. Itu tuh tenaganya ada terus gitu. Nah, dia juga punya rem yang menurut gue agak sedikit sensitif kalau misalkan kita pakai di kecepatan rendah.
tapi ketika dipakai kecepatan tinggi, ini feel-nya dia lumayan enak. Terus dia juga sudah punya pedal shift di bagian sini, dan kalau kita mau jadi manual tinggal geser ke sini ya, tek gitu, langsung berubah jadi manual. Oke. Nah, untuk peredaman kabin, mobil ini juga sudah lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Terus handlingnya juga lumayan, dan radius putarnya sekarang jadi lebih baik. Dan apa ya, pas kita nyetir itu, steeringnya memang setirnya ini pas kita pakai di kecepatan rendah gitu ya, dia tuh agak sedikit berat. Nah, dia memang belum pakai ABS, masih pakai hidrolik, tapi karena dia punya bobot di setirnya gitu ya, gue ngerasa handlingnya sih jadi lebih enak ya dibanding yang versi yang sebelumnya gitu kan. Yang sebelumnya itu kan kayak bawa truk banget ya, kalau ini udah jauh lebih enak. Terus konsumsi bahan bakarnya, so far gue ngerasa mobil ini irit. Memang bukan yang paling irit gitu ya, dibanding MiUX kemarin, MiUX lebih irit, apalagi dia manual. Tapi ini menurut gue sudah lebih dari cukup. Cuma tetap aja ya, handlingnya tuh masih ada rasa-rasa leather frame-nya, belum sedinamis yang monocoque. Dan mobil nih kalau di atas 120 km/jam, dia tuh masih ada rasa limbungnya, jadi masih agak sedikit terbang karena suspensinya dia cukup empuk. Tapi nggak separah itu kok, karena di kelasnya mobil ini ada yang lebih keras suspensinya, tapi pas dibawa kencang juga nggak segitu dinamisnya sih. Jadi so far mobil ini less complain lah, mesinnya enak, transmisinya enak, dan durabilitas juga bagus, tempat duduknya nyaman, di setirnya juga enak. Ini gue bilang tuh kayak apa ya, kayak mobil yang enak dipakai buat kita jarak jauh, buat kita mudik ya kan, buat kita road trip. Kayaknya pakai mobil ini itu semuanya dapat gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen cari bekasnya, kalian itu juga harus rutin ngerawatnya ya, terutama bahan bakar. Dia sangat sensitif, jadi kalau misalkan kita biasa isi dex tiba-tiba isi ke solar gitu ya, itu dia biasanya langsung fuel filternya minta ganti gitu. Jadi memang sebaiknya diisi dex saja, atau mungkin ya tambahin BRQ kali ya. Terus yang kedua, kalau kalian ganti aki, ini kan bawanya 80 ampere ya, sebaiknya naikin aja upgrade ke 100 ampere. Karena buat starter mobil ini, itu bebannya cukup berat. Jadi dari pengalaman ya, biar kinerja akinya itu pas starter nggak terlalu susah payah juga, dari 80 ampere mendingan langsung aja upgrade ke 100 ampere. Ya so far kalau kita ngikutin petunjuk bengkel resmi buat ngerawat mobil ini, harusnya sih nggak ada masalah yang berarti ya, karena mobilnya emang terkenal cukup bandel. Oke, jadi itu aja vlog kita tentang Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4. Buat teman-teman yang sudah memelihara Pajero Sport Dakar yang 4x4 atau 4x2, bisa komen di bawah seperti apa rasanya memelihara mobil ini dan bagaimana perawatannya, spare partnya, dan kawan-kawannya. Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Stay tune terus di channel Ridha Hanif. Bye!